Andai ku merasa aku bukan siapa-siapa, tapi kini aku berbeda. Berjalan menuju lokasi lahan yang mau dibeli, Bos Kim Lee, gue suka panggil dia abang atau bahasa Filipinnya Kuya. Kuya Kim. Gue sendiri Yu Jung. Membeli semua rumah-rumah penduduk dengan harga yang pantas, bahkan lebih. Udah 5 tahun gue ikut beliau dari merintis usaha sampai sebesar ini. Bergerak di usaha pengembang, software, atau semacamnya lah. Apapun yang dia suruh dalam pekerjaan gue selalu melakukan dan gue selesaikan dengan sempurna. Nemenin dia pasti dibayar. Kuya Kim selalu menghargai setiap waktu seseorang. Makanya gue sulit menolak permintaan dia. Kim mengajak gue duduk. Sepertinya ada hal yang penting. Bisnis Kuya cukup kuat. Untuk Kuya Kim cari asisten atau istri. Gimana pendapat lo, Ryu? Kuya Kim menanyakan sesuatu yang gue betul-betul baru mendengar hal tersebut. Ada hal baik yang pasti gue akan dukung sepenuhnya. Seperti cariin dia jodoh. Namun Bos Kim menggeleng-geleng kepala. Hal positif sudah, bahwa Kuya Kim mau mencari pasangan. Hal negatifnya, yang disampaikan Kim, dia seseorang yang gak mudah percaya sama siapa-siapa. Dia berkata ke gue tentang bibit bebet bobot dan merujuk ke arah gue. Hanya elo Ryu, orang yang gue percaya dan gak pernah mengecewakan gue. Dan menurut Kim, Ryu sosok sempurna yang gak bakal dia lepaskan, sosok sejati buat penolong gue kelak. Apa lo bisa menolong gue, Ryu? Terdiam Ryu, menatap bos lalu. Baik Kuya, akan aku carikan kriteria yang Kuya inginkan. Beberapa menit pembicaraan gue dan Kuya Kim selesai. Gue kira udah gak ada lagi. Kim yang tersenyum ke arah Ryu dan berkata, "Yuk, setelah pulang kerja, besok lo beli semua peralatan make up dan baju wanita. Datang ke apartemen gue. Gue mau belajar ngedate dan dinner sama cewek." Ryu yang mendengar hal tersebut bingung. "Maksudnya bos?" "Ya tolong Yu. Please, kamu tahu kan Yu, aku gak ngerti masalah beginian soal cewek atau pacar." Mau nolak tapi dia bos, dan Ryu gak bisa nolak dan dikerjakan. Setiap apa-apa yang dititahkan bos kepada Ryu, pasti dia kerjakan dengan rapi dan memuaskan. Sial, kena hasrat kotor si bos. Namun Ryu menghormati dan melakukan apa yang diperintahkan bos Kim ke dirinya. Saat malam di rumah, Ryu dia searching kriteria yang Kuya Kim cari. Menelusuri medsos sampai artis religi. Dia lakukan demi bos Kim. Waktu berlalu, aktivitas selanjutnya sudah dikerjakan, dan Ryu membeli semua yang disuruh bos Kim. Di rumahnya berdandan make up, mengenakan busana cewek, dan memakai rambut wig. Belajar ngedate dan makan malam. Sudah 2 malam, abis Ryu menjadi kelinci percobaan. Digombalin, disanjung, ditetapin wajah Ryu, yang saat itu bermake up cantik. Walau ngobrol doang dalam batas kewajaran, mungkin Kuya Kim haus akan cinta dan gak pede pula. Tapi di hari Kuya Kim minta tolong lagi untuk ngedate di waktu-waktu berikutnya. Udah bos, udah Kuya, kasih aku waktu sebulan buat pulang kampung. Baik, akan aku carikan kriteria yang bisa dipercaya, wanita yang diinginkan bos Kim. Beretitude, cantik, dan setidaknya seperti aku. Iya kan bos? Bos Kim menatap ke Ryu tapi tidak marah. Meminta maaf pada Ryu. Baiklah Ryu, aku percayakan kepada kamu dan lakukanlah yang terbaik. Ryu dan Kim menyudahi ngedate, bohong-bohongan latihan-latihan bodoh itu yang Ryu merasa gak nyaman melakukannya. Di rumah Ryu, di depan laptop, sampai begadang-begadang lagi-lagi dia nyari dan menanyakan ke semua situs, blog, sosmed, jasa perkenalan, dan nelpon ke kampung halamannya. Nanya sama family di sana sampai capek dan bosan.
Ada saat dalam pencarian, menemukan ada 2 blog yang bilang ke dia tempat sebuah praktek mistik modern. Kedua blog tersebut mungkin bisa menjawab keluhan Ryu. Dan sebuah artikelnya berkata, "Cobalah kalau syarat-syarat ada semua pada dirimu, kesanalah." Ryu nggak menganggap serius 2 statement yang sama tentang tempat itu. Namun waktu yang terus berjalan, berbicara dengan cewek dari latar belakang, tempat, kondisi, waktu, yang selalu mendapatkan jalan buntu. Sebulan sudah menyisakan beberapa hari lagi. Gue nggak pernah menjalani pekerjaan atau misi yang gagal. Akhirnya, dengan pasrah dan ada rasa penasaran, Ryu ke tempat mistik yang direkomendasikan 2 blogger yang dibacanya. Ryu mendatangi alamat tersebut, mengikuti arah petunjuk tidak mudah menemukan tempat rahasia itu. Dia harus berjalan ke tebing dan saat sudah sampai dan melihat dari atas, pada malam-malam, mencari mana villa yang menyalakan lampu nggak biasa, dan berhasil. Ryu dan menemukan dan tiba di villa itu. Di situ dia nggak sendiri. Ada laki-laki lain yang punya niat yang sama. Ryu sebagai pasien yang baru datang diberikan dulu arahan dan cukur rambut serta diberi obat penenang. Jam demi jam, Ryu tunggu dan menunggu. Tibalah dirinya dipasangkan alat saat menghitung mundur reaksi obat bius yang lalu mesin dan dinyalakan. Alat yang menempel di tubuhnya membuat tubuh Ryu bereaksi hebat, namun Ryu tidak ada upaya melepaskan alat dari tubuhnya. Dia pasrah sampai durasi waktu yang disetel itu habis. Mesin modern dan canggih itu adalah mesin metode penggantian kelamin dengan menukarkan hormon keperkasaan menjadi kewanitaan dan ditambah sihir. Akibat efek dari pemakaian alat tersebut, Ryu pingsan dan diopname di kamar emergensi dan ditangani dokter. Sadar-sadar udah 3 hari. Tubuhnya lemas dan butuh infusan untuk makan dan minum. Setelah lebih dari seminggu, dia sudah bisa beraktivitas, namun merasa malu terhadap penampilannya. Tubuh dengan dada yang harus ditutupi dan sudah berganti kelamin dengan sihir dan alat canggih tersebut. Nyatanya berhasil. Dan Ryu sepertinya sedang menstruasi pula. Sebulan lebih Ryu sudah tinggal di situ. Dan pertama kalinya dia bermimpi berbeda. Bermimpi basah sama cowok. Perawatan tubuh, kulit, terus sambung rambut. Gak sabar mau buru-buru kerja. Gak tahu apa ini. Ada yang dikangenin, entah pekerjaan atau apa. Setelah berkemas dan segala apapun telah rapi, dan membayar jasa tentu itu gak gratis. Ryu telah membayarkan 1 miliar untuk kecanggihan alat dan sihir tersebut. Rupanya budget 1 miliar lebih DP sebuah pencarian Kuya Kim. Mencari pasangan. Ryu yang dipercaya sudah terlalu jauh melakukan pengorbanan atas dasar sebuah pengabdian kepada bos Kim. Perjalanan semakin terasa dekat. Kim merasa kali ini kehilangan. "Ryu kemana dan di mana kamu?" Setelah HP Ryu tidak diaktifkan hampir 1,5 bulan, HP Ryu menyala dan banyak SMS dan histori panggilan dari Kuya Kim. Namun Ryu tersenyum. Karena Ryu ternyata kangen juga sama bos Kim, dia cuma bisa balas SMS dan menolak untuk bicara. Setelah sampai rumah, Ryu mengenakan baju kaos hendak menemui Kim, namun jadi takut. Bukan soal uang 1 miliar. Walau dia nggak berhasil ngecomblangin seseorang atau bawa cewek dari manapun itu, tubuhnya getar dan takut, merasakan beban dan malu kalau Kim melihat dia seperti itu. Berhari-hari Ryu cuma bisa SMS-an doang ke bos Kim, minta cuti seminggu lagi. Si Ryu di rumah kerjanya cuma makan tidur, bikin dia montok dan gemuk. Bos Kim rupanya kalau jam siang memata-matai rumah Ryu di komplek perumahan. Namun karena sabar, Kuya Kim menunggu sampai ngelihat ada insiden. Cewek marah-marah sama seseorang yang menyenggol motornya. Kim hanya memperhatikan dengan mata memandang wajah cewek yang sedang marah-marah itu. Dalam hatiku Kuya Kim berkata, "Cantik juga cewek ini." Berlalunya sang waktu, semua aktivitas terasa melelahkan. Sampai Kim yang perasaannya mau melewati tempat yang tadi siang bertemu lagi sama sosok cewek yang marah-marah. Saat malam, mencoba menawarkan pulang bareng. Ternyata Ryu setelah jadi cewek cantik, dia berupaya gak mau dekat-dekat dulu karena gak mau beridentitasnya terbongkar.
Namun tanpa paksaan dan tanpa Ryu mengaku bahwa fisik perempuan ini dia, Kuya Kim sepertinya jatuh cinta saat pandangan pertama kepada cewek yang marah-marah itu. Dan tanpa sengaja ketemu di jalan ngobrol cocok, nawarin kerjaan, dan memberikan kartu nama. Iya iyalah Kuya, gue tahu kantor elu, tapi gue mulai dari mana? Dah anggaplah gue adik Ryu. Sebagai bukti wajah cewek ini dan Ryu ada kemiripan. Dan HP Ryu ada di gue. Yes, ternyata Kim setelah cewek jelmaan Ryu datang memasuki gerbang kantor, Kim menunggu di pintu kantor menyambutnya langsung dan menanyakan kembali nama yang semalam gak dikasih tahu. Dan Ryu menjawab, namaku Teresa. Selamat bergabung Teresa. Selamat bergabung di perusahaan ini. Apa ada udang di balik batu, Bos Kim? Gak pakai surat lamaran? Cewek yang baru dikenalnya diterima kerja. Kim juga gak nanya, bawa lamaran atau enggak. Ya kan, ya identitas gue belum gue urus. Pas siang ngajakin makan, sore, malam. Pengen banget Kim deket-deket Teresa. Nganterin pulang. Kuya Kim sepertinya melupakan Ryu seolah dengan kehadiran Teresa udah jadi pengobat kepo atas Ryu. Dan sekarang Bos Kim yang dulunya nggak pede, sejak kehadiran Teresa dia nggak malu-malu ngobrol dan mengutarakan isi hatinya, curhat-curhat tentang apapun. Bahkan di momen makan malam dengan musik klasik, Kim mengajak Teresa dansa dan Teresa jelmaan Ryu menjalani peran wanitanya dengan baik. Dalam membalas dekapan Kim, Pertama, ku rasakan getaran yang kerap goyahkan rasa serasa ada sentuhan baru sinari hari-hariku pertama. What does your cunt taste like? Heaven. Runtuhkan angkunya. Teresa jelmaan kena razia petugas dikarenakan gak punya identitas. Dan orang yang pertama kali diingat adalah Kuya Kim. Kim yang sebenarnya gak mau berurusan sama petugas dan terlibat, Teresa sebut nama Ryu. Dan Teresa mengaku adiknya Ryu. Kim yang memang teringat dengan Ryu, sahabat teman dan dianggap sebagai saudara, langsung bersemangat untuk nemuin Teresa di sel. Dan dengan tergesa-gesa sekali tanpa pikir panjang datang dan menebus dan menjamin Teresa berapapun atau dengan apapun. Gak peduli. Akhirnya dengan begitu Kim yakin benar akan Ryu gak mungkin seorang Ryu yang lebih cari sahabat mengecewakannya. Kim setiba di penjara menyelesaikan administrasi dan gak sabar bertemu Teresa yang baru keluar dari sel dan berkata, akhirnya aku bertemu engkau sayang Teresa adik sahabatku, dan langsung mencium dan menggendong Teresa dengan nakal dan cuek. Dalam hati Teresa, bukan begini yang gue mau. Gue mau dicium pertama kali di tempat romantis dan merasakan suasana santai, bukan di sel. Walaupun kerasa menjijikkan dan aneh, setelah kejadian itu, kalau ingat Kuya Kim jadi deg-degan dan mau deh mengulanginya lagi. Setelah beberapa hari, semua urusan Teresa soal identitas sudah diurusin oleh Kim, dan Kim gak banyak nanya lagi tentang Ryu. Karena kerjaan Ryu biar Teresa yang handle. Ya kan gue Ryu gitu, Kim percaya. Teresa menyampaikan bilang ke Kim dapat salam dari Ryu. Dia udah buka usaha tuh dengan uang Kim yang 1 miliar. Terima kasih ya Kuya Kim. Sambil senyum-senyum Teresa mengatakan itu ke Kim dan Kim senyum-senyum juga dan hanya tertawa. Seakan gak peduli, yang penting udah ada kamu Teresa. Mereka pun bersatu menjadi pasangan kekasih dan cerita pun tamat.